berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Walaupun secara virtual, kakak harap adik-adik tetap bersemangat ya dan selalu bersukacita untuk memuji Tuhan. Baiklah adik-adik, sebelum memulai ibadah sekolah hari minggu kita, adik-adik sekalian duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita akan berdoa untuk mengawali ibadah sekolah hari minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang murah hati, terima kasih Tuhan karena Engkau baik dalam kehidupan kami sekalian. Kami bersyukur karena pada hari ini kami akan kembali melakukan peribadahan. Dan kami percaya Tuhan menyertai rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami awali sekolah hari minggu kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekalian, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan sebuah pujian yang berjudul Cuip Cuip Pam Pam Pam. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan menggunakan gerakan ya adik-adik. Mari kita menyanyi bersama. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Firman Tuhan kita pada minggu yang lalu bercerita tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Adik-adik masih ingat tidak ayat hafalan kita pada minggu yang lalu? Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal 20 ayat 29b. Bunyinya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wah, adik-adik semua hebat-hebat dan luar biasa ya. Baiklah adik-adik, pada hari ini firman Tuhan bagi kita sekalian melalui cerita Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35 yang bercerita tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Adik-adik sekalian, duduk yang manis. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah dan luar biasa yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami sekalian, di mana pada saat ini anak-anak Tuhan kembali bersama-sama untuk mempersiapkan diri dan hati kami mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab yang akan kami simak bersama-sama. Kami percaya Tuhan memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga kami semua dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak ulangi sekali lagi
Cerita Alkitab untuk kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-35 tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Selamat menyaksikan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah cerita Alkitab yang kita saksikan ya adik-adik. Cerita Alkitab kita pada hari ini tentunya sangat menarik kan? Bercerita bagaimana Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Artinya menunjukkan bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyatakan kuasa yang luar biasa di dalam kehidupan kita sekalian. Bahwa Tuhan Yesus menunjukkan Ia selalu hadir di dalam kehidupan kita sekalian, dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita seorang diri.
Kemudian yang ketiga yang dapat kita ambil dari pesan cerita Alkitab ini ialah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan Dia menunjukkan kuasa yang sangat besar di dalam kehidupan kita umat manusia. Baiklah adik-adik, kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, adik-adik, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita dan sambil memuji nama Tuhan, kita memuliakan namanya dengan pujian yang berjudul Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu pada sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan syukur yang telah kita kumpulkan. Dan juga kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan melalui cerita Alkitab. Kita juga akan berdoa syafaat untuk teman-teman kita di rumah yang dalam keadaan sakit dan yang berulang tahun. Dan kita juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan doa penutup. Adik-adik sekalian, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, di mana kami sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab yang boleh kami simak bersama. Kiranya itu semua memberkati kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur yang kami berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga memberkati orang tua kami yang melakukan pekerjaan dan usaha mereka. Biar senantiasa Tuhan memberkati, memberikan perlindungan, penyertaan, kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan orang tua kami masing-masing. Kami juga Tuhan mendoakan bagi kami semua, anak-anak sekolah minggu, biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami, memberkati kami dalam pendidikan, memberkati kami dalam pertumbuhan, agar senantiasa kami boleh ada dalam keadaan sehat dan ada dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Kami juga mendoakan bagi teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang menjamah mereka, memberi kesehatan, kepulihan, dan kesembuhan di dalam kehidupan teman-teman kami sekalian yang dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, sukacita, berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menyatakan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah sekolah minggu ini. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sampai di sini dulu ibadah sekolah minggu kita pada hari ini.
Sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu di minggu yang akan datang. Dan tetap semangat, tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan selalu jadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik dan setia kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.